Dia adalah Allah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Penyertaannya bersama kita perlukan. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Dan di saat kami dalam berjalan di dalam lembah, Engkau senantiasa setia kepada kami. Bapak, dan
Kasih-Mu melanda kami, Kasih-Mu penuhi kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar yang kami sembah. Hanya Kau satu-satunya, hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau besar Tuhan, selamanya Kau Allah, selamanya Kau setia. Pujian hanya bagi-Mu, syukur kami bagi-Mu Yesus. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kebesaran-Mu, pesona-Mu, itu yang melekat atas gereja. Kekuatan-Mu, itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kasih-Mu Tuhan, itu yang menuntun kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Bahkan di dalam kegelapan Kau menjadi cahaya bagi kami ya Bapa. Bahkan di saat tidak pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang kuat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah atas seluruh makhluk. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian.
mulia dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan, kami dilayakkan menyembah Engkau, memuji-muji nama-Mu yang kudus. Kehadiran-Mu di sini Tuhan sungguh kami rasakan dan kami percaya kehadiran-Mu juga akan mengubahkan kami Tuhan. Membuat kami Tuhan semakin melekat kepada Engkau dan semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menguduskan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami percaya Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Izinkan saya di bulan ini masih mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara-saudariku, semua jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang beribadah di rumah. Selamat tahun baru saudaraku. Karena di bulan ini saya baru bisa hadir pada ibadah kali ini. Terima kasih untuk kita ucapkan kepada karya Tuhan. Kita harusnya takjub melihat perbuatannya yang besar. Di mana di tahun 2021 ini kita percaya janji-janji Tuhan itu semakin dan semakin dekat untuk kita dapatkan saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau memberi pengakuan dulu, satu pengakuan yang indah, yang Tuhan suka saya percaya, karena kita sedang mengakui kebenaran firman-Nya menjadi hidup kita. 3, 2, 1. Ini Alkitabku, aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini, aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Saudaraku, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kesetiaan Tuhan dan kepastian janji-janji Tuhan yang Dia kerjakan di dalam Yakub. Bagaimana Dia benar-benar nyata menjadi Allah yang setia bagi Yakub. Walaupun kita juga akan masuk di dalam pelajaran pada hari ini, bagaimana kita mengenal karakter kedua orang kakak beradik ini, saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub, saudaraku. Kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan dari semula, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti Dia genapi. Dari pihak Dia tidak membatalkan itu saudara. Tapi seringkali janji Tuhan tidak terjadi bagi umatnya ketika didapatinya kita tidak siap, atau dari diri kita sungguh tidak percaya. Tapi selagi kita percaya dan selagi kita benar-benar memegang janji itu dari pihak Tuhan, Dia pasti menggenapinya. Amin saudara. Kita tahu begitu banyak janji Tuhan juga bagi kita pribadi maupun bagi jemaat ini. Dan biarlah kita benar-benar kembali melihat kepastian janji-janji Tuhan itu yang dilakukannya karena Dia dapati benar kita percaya saudaraku. Kita percaya kepada setiap apa yang Dia katakan. Kita tidak meragukan sedikit pun apa yang pernah Dia ucapkan. Sekalipun seringkali secara mata jasmani kita seolah-olah kehilangan waktu. Kita kehabisan waktu untuk menantikan itu. Tapi pada hari ini, di awal tahun ini ketika saya dilayakkan untuk berbicara di depan saudara-saudara, baiklah kita kembali melihat kesetiaan Allah, kasih Allah, perbuatan Allah yang besar yang Dia kerjakan melalui Yakub yang tertulis di dalam Alkitab.
Firman Tuhan katakan saudaraku di dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Saya berharap Alkitab bisa ditampilkan dengan cepat ya saudaraku ya. Supaya jemaat Tuhan tidak sibuk-sibuk membuka-buka, tapi bisa fokus. Kita sama-sama fokus melihatnya. Di dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita bertanya, masa sih seorang Allah membenci? Bukankah itu tidak boleh? Bukankah dikatakan bahwa Allah mengasihi semua umat ciptaannya? Bukankah Esau juga diciptakan oleh Allah sendiri? Di sini kita bisa belajar sesuatu saudaraku, bahwa kalau dikatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau, pastilah Tuhan melihat sesuatu yang istimewa yang ada di dalam Yakub. Saya yakin Tuhan tidak membenci secara manusia, secara keutuhannya. Tapi pastilah dikata maksud membenci di sini, Tuhan sedang berkata dia membenci hatinya yang tidak terpaut kepada Tuhan. Kita bisa melihat saudaraku di dalam firman Tuhan bagaimana dimulai dari Kejadian 25 menceritakan tentang kisah Esau dan Yakub ini saudaraku sampai pertemuannya di dalam ayat 33, Kejadian 33 nanti kembali dipertemukan. Itu adalah kisah tentang mereka. Tapi mungkin kita tidak buka semua dari mulai 25 sampai Kejadian 33 ini. Tapi saya akan membacakan atau membagikan kepada kita untuk kita boleh melihat sesungguhnya apa yang terjadi di kedua anak ini. Sehingga dikatakan Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Allah melihat hati saudaraku. Dia kenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ketika hati kita didapati Tuhan benar-benar melekat kepada Dia, sekalipun seringkali di dalam kehidupan kita masih melakukan satu dosa atau jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan mendapati hati kita terpaut kepadanya, berlari kepadanya, Tuhan suka hati yang demikian. Amin saudaraku. Itulah karakter dan sifat Allah kita. Dia mengasihi orang yang berdosa, tapi orang yang berdosa yang mau datang kepada Dia, yang menyadari segala keadaannya, yang menyadari segala perbuatannya, dan dia berlari kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak suka kepada orang yang yang egosentris gitu ya saudaraku. Tuhan tidak suka kepada satu pribadi yang gengsian. Kita bisa melihat sifat Esau yang gengsian ini saudaraku. Perbedaannya dengan Yakub di dalam firman Tuhan. Jadi itu saudaraku, Tuhan sangat suka melihat hati kita yang mau terbuka di hadapannya apapun keadaan kita. Dan Dia pastikan hati yang demikian akan Dia ubah, akan Dia kerjakan sesuai dengan kuasanya saudara. Kejadian 25 dimulai dari ayat ke-19 bagaimana saudara kisah Esau dan Yakub itu terjadi. Esau, ketika Esau lahir, dia itu kembar. Tapi pada waktu dia lahir pun sesungguhnya
Dia lahir pertama, saudaraku, maksudnya walaupun kembar dia lahir tetap dibilang anak pertama jadinya ya. Karena dia duluan keluar. Dan dia berkulit kemerah, saudaraku. Dia berbulu, makanya dia dikatakan, dia dinamakan adalah Esau. Artinya apa? Dia berbulu. Seperti firman Tuhan katakan, seperti jubah berbulu, saudaraku. Sementara dia juga kulitnya merah, makanya dia juga disebut Edom. Edom artinya merah. Nah, ketika dia lahir dan Yakub kemudian lahir, Yakub sesungguhnya itu sudah memegang tumit abangnya ini. Artinya apa, saudaraku? Yakub dikatakan dia sudah pada waktu itu digambarkan di dalam kelahiran orang Israel, seseorang yang demikian tuh dikatakan seorang penipu, saudaraku. Dia sudah mau menguasai, itu ceritanya ya. Makanya dia dinamakan Yakub. Yakub seorang penipu, saudaraku. Tapi Ishak sangat sayang kepada Ishak, itu orang tuanya. Yakub, Esau dan Yakub itu anak dari Ishak dan, kok nggak lancar jawab ini? Jarang baca Alkitab, saudaraku. Ishak dan Ribka, itulah nama orang tua mereka. Ishak sangat menyayangi Yakub, sangat menyayangi Esau. Karena apa? Karena Esau ini dia suka berburu. Dia selalu dari hasil buluannya dia masak, dia olah menjadi makanan yang enak. Itu kata firman Tuhan. Dan dia sajikan kepada bapaknya. Sementara Ishak ini seorang yang suka makan. Dia doyan sekali makan kambing, saudaraku, makan domba, makan daging. Sehingga dia memang badannya dikatakan gemuk dan waktu usianya yang sebenarnya belum terlalu tua pada masa itu, sebenarnya umurnya dia sudah mulai rabun, sudah mulai agak buta gitu. Sehingga dia tidak bisa lagi mengenal ya waktu itu ya. Nah, makanya ini menjadi pelajaran juga sama kita gitu ya. Untuk menjaga makanan kita, jangan sampai sakit gula gitu maksudnya ya, saudara ya. Nah gitu. Tapi dia suka kepada Esau karena Esau ini memang menyenangkan hati bapaknya, kasih makanan, itulah karakternya. Sementara Yakub itu sangat dicintai oleh Ribka karena dia ini seorang yang lembut, orang yang di rumah. Sementara Esau tuh pergi terus kerjanya. Dia pergi ke padang, dia suka-sukanya lah. Pokoknya nggak bisa diatur gitu. Nah, sementara Yakub dia seorang yang hatinya tenang. Dikatakan firman Tuhan, dia seorang yang tenang. Dia seorang yang suka di rumah. Dia suka membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dan itu membuat, saudaraku, kedua orang tuanya itu pilih kasih gitu ya. Jadi ini suka sama si ini suka sama sini. Nah, kita mau melihat keadaan ini gitu. Itulah kondisi mereka. Nah, bagaimana kelihatan karakter mereka dari awal itu sudah agak dibedakan, saudaraku. Sehingga pada waktu Esau kelaparan pulang dari padang berburu, saudaraku, dia sangat kelaparan dan dia mendapati adiknya mempunyai sup kacang merah. Nah, kalau dikatakan itu, ya itulah mungkin makanan yang dia udah cium wangi itu yang begitu mengenakkan dia. Nah, seorang Yakub, dia sudah belajar, saudaraku, dia di dalam kehidupannya sehari-hari, dia sudah mulai belajar mendengar tentang Allah itu siapa. Dia sudah di rumah, dia bertekun, dia juga tahu apa itu artinya berkat-berkat Tuhan, apa itu perkenanan Tuhan, bagaimana perkenanan Tuhan. Dia belajar itu, saudaraku, dia sudah menghidupi itu. Sementara kakaknya Esau, dia tidak peduli tentang kerohanian. Dia lebih banyak memuaskan keinginan dagingnya. Sehingga waktu dia pulang, dia benar-benar langsung mendatangi adiknya Yakub dan dia meminta sup kacang merah itu. Tapi adiknya Yakub yang mengerti arti hak kesulungan, saudaraku. Artinya apa? Hak kesulungan itu adalah berbicara tentang hal surgawi, perkenanan Allah yang supranatural, yang dia bisa miliki dari Allah.
kalau Esau mengejar berkat-berkat duniawi yang disediakan Allah dan dia menolak hubungan yang karib dengan Allah, Yakub seorang yang mengejar perkenanan Allah, saudaraku. Sehingga waktu itu dia minta barter. Kau berikan hak kesulunganmu kepadaku, baru ku kasih ini. Bersumpah dulu, kasih, berikan ini. Itu yang dikatakan saudaraku di dalam firman Tuhan ayat 31 sampai 33 dalam Kejadian 25. Nah, terus apa yang terjadi? Dia berikan. Dia menganggap itu sesuatu yang kurang penting. Dia menganggap hal surgawi, hal perkenanan Allah itu sesuatu yang nomor 2, saudaraku. Itu gak terlalu dia pikirkan. Sehingga dengan gampangnya dia memberikan hak itu. Sampai dia bersumpah di hadapan adiknya untuk dia menyerahkan itu. Nah, apa yang terjadi saudaraku setelah itu? Kita tahu tibalah saatnya tibalah saatnya Ishak sudah menjelang tua. Dia mau memberikan berkat kepada anak-anaknya. Dalam perjanjian lama saudaraku, berkat yang dari Allah itu diturunkan kepada anak-anaknya dengan dikatakan berkat hak kesulungan. Ya saudara ya, kalau sekarang kita bicara hak kesulungan, itu dimiliki oleh Yesus dan diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, pada saat itu saudaraku, dia akan diberkati oleh Ishak yang sudah makin tua. Dan kemudian disuruhlah, dipanggilnya lah Ishak, karena Ishak anaknya yang paling tua. Dipanggilnya lah Esau, anaknya yang paling tua. Dan dia katakan, pergilah, olahlah makanan, carilah, berburulah engkau, olahlah makanan yang paling enak supaya aku makan dan setelah itu aku akan memberkati engkau. Dia pergi, tapi kemudian dan Ribka tahu hak kesulungan itu adalah berkat kesulungan itu adalah sesuatu yang mulia, yang benar-benar sangat diperlukan untuk kita miliki, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Karena dia tidak memikirkan perkara duniawi, dia lebih memikirkan perkenanan Allah. Kemudian dia mendengar itu, dia juga mencoba untuk membujuk Yakub supaya Yakub mengambil 2 ekor kambing supaya juga dipersembahkan. Yakub mula-mula ragu, dia katakan, bagaimana bisa begitu ibu? Soalnya bulu postur badanku dan buluku juga beda gitu. Apa maksudnya? Esau berbulu sementara aku tidak. Tapi begitu rupa diakalin sampai dia benar-benar melakukan itu, saudaraku, mengolah makanan kambing domba ini sesuai dengan selera bapaknya, pasti membawa itu ke hadapan bapaknya dan mulai datang kepada bapaknya dengan berbohong juga, saudaraku. Karena pada waktu itu sesungguhnya Ishak berkata, siapakah engkau gitu? Aku Esau anakmu, dia bilang gitu. Itu kan berbohong ya saudaraku ya. Nah tapi dia cium, karena ibunya juga sudah suruh dia pakai pakaian abangnya. Jadi berbau padang, berbau seperti seorang pemburu. Sementara kulit kambing itu ditaruh di tangannya, di badannya, saudaraku. Sehingga benar-benar Ishak yang seorang sudah tidak bisa melihat, saudaraku, pada saat itu sudah sangat rabun. Dia hanya bisa percaya bahwa yang datang kepada dia itu adalah Yakub. Dan dia Esau, dan dia mencurahkan berkat kesulungan kepada Yakub, saudaraku. Berkat itu dia curahkan, dia sampaikan, dia benar-benar diurapi oleh bapaknya pada saat itu. Dan itu menjadi bagiannya, saudara. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Esau datang, dia begitu marah melihat keadaan ini. Ketika dia tahu, waktu dia sudah datang mempersembahkan makanan itu kepada bapaknya, lah, tadi sudah kuberikan semua berkat itu. Wah, dia sadarlah dia bahwa dia sudah ditipu oleh Yakub, saudaraku. Oleh Yakub. Dia sudah ditipu dan dia begitu marah. Dia dendam, dia sakit hati. Firman Tuhan katakan di ayat 36, coba kita baca. Di Kejadian 25 ayat 36 katakan.
Kejadian 25 ayat 36. Apa yang dia katakan? Kejadian 25 ayat 36. Hah? Maksudnya nggak ada ya? Ayat 34 ya. Esau marah dan berkata, bukankah tepat namamu Yakub, karena sudah 2 kali kau menipu aku. Satu tentang hak kesulungan, yang kedua berkat yang menjadi bagianku. Saudara, dia marah dan dia benar-benar begitu dendam kepada Yakub karena dia betul-betul merasa ditipu. Dia berniat membalas dendam. Dia mau membunuh Yakub setelah ayahnya meninggal. Ketika Ribka mendengar perkara ini, Ribka sedih, saudaraku, karena dia tahu dia akan kehilangan anaknya. Sekaligus 2, karena saat itu dia minta Yakub untuk melarikan diri ke kota Laban yang menjadi pamannya, saudara. Kemudian di dalam firman Tuhan katakan, di dalam Kejadian 25, kita baca sama-sama lagi, Kejadian 25 bagaimana Kejadian 27 saudaraku ya, sorry. Kejadian 27. Setelah Yakub memberkati, Kejadian 27 tadi itu ayat 36. Sorry tadi ya. Kejadian 27 ayat 36. Mari kita sama-sama baca. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lihat saudaraku, dia sadar di kemudian harinya bahwa minta berkat lagi sama bapaknya. Tapi begitu sedihnya bapaknya menjawab, sudah dia berikan semuanya kepada Yakub, saudara. Terus kemudian dia lari, dia akhirnya meninggal, dia dinasihati oleh ibunya untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian pesan ibunya waktu itu kepada Yakub, janganlah engkau menikah dengan orang Kanaan. Karena apa? Dikatakan, lihat, Kejadian 27 ayat 46. Mari kita sama-sama baca. Kita lihat bagaimana seorang Esau yang hidupnya suka-sukanya dan tidak pernah mendengar nasihat orang tuanya. Ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Artinya apa? Pada waktu itu Esau sudah mengambil perempuan Het yang tidak disukai oleh Allah sesungguhnya untuk mereka nikahi. Tapi dia ambil itu, saudaraku, dia tidak peduli. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apalah gunanya lagi aku hidup? Maksudnya gini, saudaraku, hidup Esau itu, dia sangat menyusahkan orang tuanya. Dia sudah menikah seperti itu dengan orang yang tidak berkenan di hati Tuhan juga. Dia juga melakukan, tidak pernah menghargai anugerah Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia begitu mudahnya memberikan hak kesulungan, dan dia menjadi orang yang pendendam, orang yang pemarah, orang yang benar-benar bengis gitu ya saudara ya. Tapi sementara Yakub, dia seorang yang mendengar nasihat Allahnya melalui orang tuanya, dia tidak mengambil. Tapi kemudian apa yang Esau lakukan lagi? Di ayat, coba lihat, dalam Kejadian 28 saudaraku. Diulangi lagi, di Kejadian 28 ayat 6 dikatakan, saya bacakan.
Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu itu ia memberkatinya. Ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Lihat saudaraku, bandelnya dia, saudaraku. Sudah tidak disukai untuk menikahi wanita Het orang Kanaan. Kemudian dia sudah dengar kembali untuk adiknya itu jangan pernah mengambil perempuan asing yang tidak disukai oleh Tuhan. Kembali dia mengambil anak Ismail. Lihat saudara, seorang yang keras kepala, seorang yang sombong, seorang yang egois, seorang yang tidak pernah peduli ke hati orang tuanya, saudara. Dia kembali lakukan itu. Padahal dia itu sudah kehilangan hak kesulungan dan berkat Tuhan sesungguhnya. Tapi dia masih merasa hebat. Dia masih merasa orang penting. Dia masih merasa bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan memang Allah masih biarkan itu, saudara. Tapi dalam perjalanan kisah Esau dan Yakub, kita nanti akan mendengar bagaimana selanjutnya. Walaupun Yakub akhirnya memang harus melarikan diri ke padang Aram, tempat Laban tinggal, asal usul nenek moyang ibunya Ribka. Tapi dia di sana pun membayar harga dengan segala yang dilakukannya. Dia pun untuk mendapatkan Lea dan mendapatkan akhirnya Rahel, saudaraku, dia harus bekerja pada Laban 20 tahun. Tapi tetap, saudaraku, dalam perjalanan dia selalu datang pada Tuhan. Dia selalu seorang Yakub yang bertanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu sebelum dia meninggalkan Ishak dan Ribkah pada waktu itu, dia juga singgah di Betel, saudaraku. Dia mendapatkan mimpi bagaimana Allah berjanji kepada dia akan membuat keturunannya berhasil, akan melakukan semua yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan, saudaraku, bahwa dia itu memegang janji Tuhan sehingga dia katakan, kalau nanti aku bisa kembali lagi ke sini di dalam pelarianku, aku akan kembali mendirikan mezbah di sini. Itulah hatinya, saudaraku. Di mana dia pergi, kemanapun dia berada, saudaraku, dia selalu ingat Tuhan. Dia selalu mendirikan mezbah. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia menyadari dia hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang hatinya Yakub, sehingga saya percaya itulah yang membuat Allah sangat suka kepada dia, sekalipun dia punya dosa, yaitu suka menipu. Dia akhirnya ditipu lagi oleh Laban sampai 20 tahun dia harus bekerja pada Laban untuk mendapatkan kembali apa yang dicintainya, yaitu dia menginginkan Rahel menjadi istrinya, saudaraku. Dan dari dua istrinya ini dan ditambah lagi dengan 2 orang pembantunya yang diberikan kepada dia juga, dia memperoleh anak 12 laki-laki dan 1 anak perempuan. Lihat, saudara, berkat Tuhan terlalu besar atas hidupnya. Dan waktu dia akan kembali menyadari, dia rindu untuk pulang kembali ke negerinya. Yang dia ingat apa? Yang dia mendapat pernyataan dari Tuhan. Itulah sebabnya dia berani untuk keluar. Karena apa? Tuhan menyuruh dia, saudara. Nanti saudara bisa baca kisah Esau dan Yakub ini. Indah sekali kalau kita menyelesaikannya. Lihat, dia kemudian pergi meninggalkan mertuanya, walaupun dengan banyak pergumulan, ya saudara-saudara tahu ceritanya ya. Dan dia dalam kondisi sangat diberkati, karena dikatakan karena Tuhan menyertai dia, sehingga apa yang dikerjakannya itu berhasil.
Amin saudaraku, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita berhasil saudaraku. Laban itu seorang yang tidak terlalu kaya pada waktu Yakub menjumpai dia. Tapi setelah Yakub bersama dengan dia, firman Tuhan katakan dia sangat-sangat diberkati. Dan dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Kalau pada masa itu kekayaan itu diukur dengan banyaknya kambing, domba, lembu dan segala macamnya. Dan unta dan binatang-binatang begitu. Mungkin kalau sekarang ini dinilai dengan banyaknya saham di perusahaan-perusahaan, mobilnya banyak, rumahnya banyak, mungkin diukur dengan gitu ya. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kekayaannya itu begitu berlimpah sehingga dia bawalah itu sebagian kekayaannya itu, karena sebagian tinggal sama Laban ya, tapi dia pun sangat kaya. Apa yang dia pikirkan? Dia mau pulang kembali menggenapi apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia akan mengalami berkat berkelimpahan, memiliki anak cucu, dan dia sudah membawa 70 orang anak, istri dan cucu-cucunya pada saat itu, dan anak-anaknya pada saat itu ada 70 dia bawa keluar pada saat itu saudaraku. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Dia mengalami ketakutan yang kembali teringat, karena untuk menuju padang Aram itu dia harus melewati satu daerah yang bernama Seir saudaraku. Disitulah tinggal dan berkuasa Esau. Esau tinggal di pegunungan namanya Seir. Kenapa dia Esau ini dari dulu memang dia sifatnya ingin meninggi, selalu ingin memandang yang lain rendah. Itulah karakternya saudara. Dia mencari daerah pegunungan untuk tinggal di sana. Dan dia juga menjadi kaya. Memiliki istri-istri, tapi dari orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dia juga berkembang saudaraku. Dan itu yang dialami di dalam, kita sama-sama sekarang baca dari Kejadian 33. Kita akan melihat karakter Esau yang sedemikian kembali saudaraku di ayat ini. Mari kita sama-sama baca. Mungkin ini bisa kita sama-sama baca dari ayat 1 sampai ayat 20. Lihat saudaraku ya, nggak apa-apa ya, agak panjang. 3, 2, 1, Kejadian 33. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anaknya itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan, ayo sama-sama semangat saudaraku. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku menyertai engkau.
Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari padang Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya Allah Israel ialah Allah. Saudara, sebelum dia bertemu dengan Esau, ada ketakutan yang sangat dalam yang dia rasakan. Tapi dia merasakan dia harus berdamai dengan abangnya ini. Dia harus mendapatkan hati abangnya ini. Dia tidak mau mati konyol dibunuh oleh abangnya ini karena dia tahu karakter abangnya yang sangat pendendam. Tapi sebelum itu terjadi, apa yang dia lakukan? Dia menyendiri, dia seberangkan anak-anaknya, istrinya semuanya, dan dia menyendiri. Dia berdiam, dia tinggal berdua dengan Allah, saudaraku. Itu dikatakan dia mencari wajah Tuhan, dia minta perkenanan Tuhan, dia bergumul dengan Allah, dikatakan. Saudara bisa baca ayat sebelumnya ya. Sebelum kejadian 33 itu yang terjadi. Dia mengadakan satu perjanjian, dia mengadakan satu pergumulan yang kuat sekali, dan dia hanya datang kepada Allah. Dia tahu jawabannya hanya di dalam Allah. Dia tahu bahwa keselamatannya itu hanya di dalam Allah. Dia tahu dia tidak bisa melawan sesuatu kekuatan lain kalau bukan karena Allah. Demikianlah kita, saudaraku, tidak ada yang bisa kita ubahkan kecuali kita datang kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita ambil bagi diri kita kalau tidak dikaruniakan oleh Allah. Karena itu haruslah kita semakin hari, semakin tahun, yang harus didapati dari kita adalah perkenanan Allah yang ada di dalam kita. Karena kita mendekat kepada dia. Itulah yang ada di dalam Yakub. Sehingga pada saat itu dia katakan, dia bilang, "Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku." Kemudian dia bergulat dengan Allah dan dia menang. Sehingga namanya diganti menjadi Israel. Israel adalah menjadi suatu bangsa yang sangat besar, saudaraku. Sampai saat ini bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah, saudara. Umat pilihan Allah, perjanjian Allah yang tidak pernah pudar sampai hari ini, saudaraku. Itulah sifat Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia tahu dia harus melewati daerah itu dan dia tahu abangnya sudah mendengar, dia mulai mengirim utusan kepada abangnya. Kalau nanti engkau ditanya, bilanglah kami ini hamba-hambanya Yakub. Dia mulai mensoundingkan kepada Esau bahwa ini Yakub yang dulu. Tapi sebelum itu dia sudah bergumul dengan Allah dan minta berkat Tuhan. Sehingga waktu terjadi apa yang terjadi setelah itu, saudaraku? Seorang Esau yang sesungguhnya dia punya dendam yang membara. Dan dia tidak pernah berubah sesungguhnya di dalam kehidupannya untuk mencari Allah. Ketika dia melihat Yakub setelah bergumul dengan Allah dan dia menerima berkat Allah, dia berani. Tadinya dia suruh di depan orang-orang yang, maksudnya kalau misalnya pada saat itu dibunuh pasukan depan, ini yang lain masih bisa terluput, itu maksudnya. Sehingga yang dibuat di belakang siapa? Rahel kan, Rahel dan anaknya Yusuf.
Karena itu anak yang dan istri yang sangat dicintainya, saudaraku. Setelah barisan pembantu-pembantunya itu, anak-anak dari pembantunya juga, kemudian Lea dan anak-anaknya, barulah Rahel dan istrinya yang dikasihinya itu, saudaraku. Nah, tapi pada saat dia sudah bergumul dengan Allah, dia maju ke depan. Dia mengatasi semuanya itu karena apa, saudaraku? Karena dia percaya ada Allah yang hidup yang menyertai dia. Ada Allah yang hidup yang akan membela dia. Saya percaya ketika Esau melihat dia, apa yang terjadi? Saudara, kita tadi sudah baca. Esau memeluknya. Esau menciumnya. Itu adalah gaya orang Timur Tengah kalau bertemu dengan sahabatnya, saudaraku. Coba, apa yang membuat itu, saudara? Karena saya percaya wajahnya Yakub tidak lagi wajah seorang penipu. Di dalam dia terpancar kemuliaan Tuhan yang sudah berubah menjadi Israel. Orang yang menjadi pahlawan Allah. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang disukai oleh Tuhan. Sehingga yang terjadi, dia peluk adiknya itu. Sekalipun pada saat itu sesungguhnya saudara tahu Esau datang dengan 400 pasukan. Artinya dia masih menunjukkan sifat arogannya, saudaraku. 400 pasukan yang bersenjata loh, saudaraku. Sementara Yakub tidak ada bawa senjata sama sekali. Tapi itulah menunjukkan kegengsian dia. Dia masih mau menunjukkan sama adiknya, aku ini orang penting. Tapi itu tidak membuat Yakub goyah. Bahkan dia merendahkan hatinya. Merendahkan dirinya di hadapan abangnya. Bahkan dia tahu abangnya itu orang yang suka dipanggar-panggar. Orang yang suka dipuji. Orang yang, saudaraku, sifat orang yang seperti Esau ini. Tadi saya bilang sifatnya gengsian. Kan saudara pernah bertemu dengan orang yang gengsian? Pernah ya? Dia merasa itu lebih penting, orang tuh yang harus ini sama dia, orang yang harus hormat sama dia, orang yang harus menyapa dia duluan, dia merasa selalu benar, dia merasa selalu lebih penting. Itulah orang yang gengsian ya. Tapi dia datang dengan begitu, apa yang Yakub lakukan? Dia tahu untuk menarik hati orang ini. Dia kasih kata-kata yang manis. Dia bilang, "Bang, mungkin gitulah ya, melihat wajahmu saja aku sudah seperti melihat Allah. Terima kasih bang." Mungkin begitulah ya katanya ya. Itu kan menyanjung kan. Mungkin Esau rasanya nah gitulah dia ya. Sehingga dia begitu menerima adiknya ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Kemudian mereka berdamai. Dan waktu dikasih lagi, dia coba dibujuk lagi, benar nggak? Sebenarnya perkatuan itu kalau sudah tersedia di depan kita nggak usah dibujuk-bujuk. Ada di sini sebenarnya kalau bukan karena gengsi dikasih perkatuan, aduh nggak usah lah, nggak usah, maaf, enggak lah, aku punya kok, banyak aku punya. Ada gitu saudaraku? Ada nggak? Kalau bukan karena gengsi, betul kan? Orang menerima perkatuan pasti terima kasih, Tuhan memberkati kamu kembali. Lepaslah itu, mungkin berkat itu dia terima, pokoknya nanti dia salurkan lagi ke yang lain. Terserahlah saudaraku. Tapi aku percaya sampai sekarang, ketika kita menerima berkatuan, kalau bukan karena gengsi, kita pasti tolak. Oh nggak usah, aku punya banyak kok. Aduh, kayaknya tuh nggak terlalu wajar lah itu ya saudara. Tapi itu yang terjadi, karena dia gengsi, dia tolak. Tapi Yakub kembali seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia memiliki hati yang lembut. Dia nggak langsung kecewa. Nah, udahlah bang, ambillah. Aku menerima kasih-Mu saja, menerima pengampunan dari Kau saja. Aku tuh sudah bahagia banget. Aku punya banyak, katanya gitu ya. Dia kan bilang, aku punya banyak. Aku nggak perlu itu, nggak perlu. Bawa aja. Oh tidak, dia bilang, enggak bang, ambillah. Akhirnya diambilnya juga kok kan? Bener nggak?
karena gengsi aja dia tadinya. Diambil sama dia, kemudian lagi dia orang yang gak pernah punya perasaan. Apa dibilangnya? Ayolah kita pergi sama-sama. Dia kan pasukannya orang-orang ini semua bersenjata. Sementara dia tidak lihat ini, siapa ini? Dia katakan gitu kan, waktu dia tanya. Yakub seorang yang mengenal Tuhan. Dia kembali katakan, lihat ayat ini saya suka sekali saudaraku. Dia bilang, siapa ini mereka? Dia jawab apa saudara? Dia berkata, saya suka sekali jawaban ini. Ayat Kejadian 33, Kejadian 33 ayat siapakah ini? Dia bilang waktu dia bertanya, siapakah orang ini? Ayat 5, kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta dengan engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Dengar, jawaban yang sangat indah sekali. Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepadaku. Waduh saudaraku, dia tidak, walaupun dia memiliki, dia rasa tidak memiliki. Dia merasa semua karena anugerah Allah di dalam hidupnya. Dia hanya melihat bahwa semua karena perbuatan Allah. Lihat, karena apapun sesungguhnya yang kita miliki, itu adalah karunia Allah. Berapa orang anak kita yang Tuhan percayakan untuk kita pelihara, berapa banyak harta kita, berapa banyak kepunyaan kita. Janganlah itu menjadi penghalang untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah apa? Pemberian Allah. Itu pemberian Allah bagi kita. Pekerjaan kita jangan pernah kita banggakan berlebihan. Karena itu pun pemberian Allah kepada kita. Apapun yang kita miliki, itu semua pemberian Allah pada kita. Itulah hatinya Yakub saudaraku. Begitu banyak wanita-wanita dan anak-anak pada saat itu dia hanya berkatakan, itu adalah pemberian anak-anak yang diberikan Allah kepada kami. Lihat saudara. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Seorang Esau sesungguhnya. Karena saya percaya karena Tuhan bekerja di dalam Yakub saudaraku. Sehingga dia begitu lembut hatinya untuk menerima dan tidak membunuh adiknya ini. Kemudian apa yang terjadi? Dia egois juga, dia bilang ayolah kita ini. Dia mau menunjukkan tetap keperkasaan dia. Dia tidak sadar ini nih anak-anak yang sedang menyusui. Mungkin ada kambing domba yang sedang bunting gitu ya, jalannya pelan-pelan. Dia gak peduli. Sehingga Yakub sekali lagi dengan rendah hati bilang, gak apa-apa bang, duluanlah bang. Nanti kita akan ketemu di sana. Tapi dia sebenarnya sudah punya program yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itu lebih penting bagi dia saudaraku. Dan dia melakukan itu saudaraku sampai dia kembali ke tanah Kanaan. Dan dia kembali ke tempat di mana dia mendirikan mezbah, yaitu Betel. Dan dia katakan tempat ini menjadi El Betel, di mana Allah menggenapi segala janji-janjinya di dalam hidupku. Tuhan mengerjakan itu dengan sempurna di dalam dia. Dia berdamai dengan abangnya. Satu hal yang sangat disyukurin juga, seorang kakak adik yang bisa berdamai saudaraku. Lepaslah bagaimana karakter masing-masing. Orang banyak berdalih, aku gak bisa berdamai dengan dia. Karena dia sudah sangat menyakitkan hatiku. Tidak saudaraku, apalagi namanya kakak adik. Kakak adik dikatakan adalah pilihan Tuhan bagi kita. Itu bukan pilihan kita. Tuhan yang menetapkan itu bagi kita. Termasuk orang tua kita dan anak kita. Itu adalah Tuhan yang menetapkan bagi kita. Karena itu berdamailah. Jangan sampai kakak adik, orang tua anak punya dendam kesumat.
Sampai meninggal bahkan orang tuanya, dia tetap dendam dan tetap menyimpan sesuatu yang tidak baik. Saudara, itu sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Dan lihat, kalau Roh Allah ada di dalam kita, Dia akan damaikan kita dengan semua musuh-musuh kita. Apalagi kepada saudara kita. Coba saudaraku, coba kamu renungkan. Apakah kamu punya dendam kepada abangmu, kepada adikmu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu yang berkata, "Tidak bisa ku maafkan lagi engkau sampai kapanpun." Oh saudaraku, mari kita belajar saudaraku dari kisah ini. Satu kisah yang sangat indah. Bagaimana perkenanan Tuhan kepada seseorang dan kepada kegenapan janji Tuhan, dia bisa kembali ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tinggal di sana dan dia semakin berkembang. Walaupun pada akhirnya nanti dia akan kembali ke Gosen di tanah Mesir, di mana Yusuf menjadi penguasa di sana, dan dia makin berkembang lebih banyak lagi, saudara. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Baiklah kita membuka hati kita pada siang hari ini, melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Yakub. Demikianlah juga Dia Tuhan yang setia kepada kita. Dia Allah yang memegang perjanjiannya. Kalau Dia berkata, Dia pasti menepatinya. Dia punya cara yang terbaik untuk menepati segala perkataannya. Dan apa yang Dia sampaikan kepada Yakub itu sungguh digenapi, saudaraku. Berkat yang dia terima, hak kesulungan itu diberikan kepada dia. Karena seringkali hak kesulungan itu akhirnya jatuh. Bukan hanya harus kepada anak sulung, bisa kepada yang bungsu. Karena di dalam keturunan Yakub yang menjadi anak sulung itu adalah Yusuf, saudaraku. Dan dalam anak Yusuf, saudara bisa baca kemudian, yang menjadi yang sulung itu bukan Manasye, tapi Efraim adiknya. Adiknya yang menerima berkat kesulungan, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Dia. Bukan hanya karena usia kita semakin bertambah, tapi juga karena kita semakin mengenal Dia di dalam pertambahan usia kita. Karena banyak orang, bukan karena usia, tetap aja jugul. Benar saudara? Tetap aja keras kepala. Padahal sudah tua. Tambah tua bukan tambah berubah, tidak. Makin keras kepala. Baiklah kita mengoreksi diri kita, saudaraku. Kita mengoreksi diri kita. Pegang janji Tuhan. Minta perkenanan Tuhan senantiasa. Koreksi diri kita. Minta perkenanan Tuhan karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan satu lagi, mari kita berdamai. Sesuatu yang kita simpan bertahun-tahun. Seorang Yakub yang diubahkan dari seorang penipu menjadi seorang Israel, saudaraku. Dia dipakai Tuhan menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Memiliki begitu banyak keturunan. Keturunan yang sudah sangat tidak terhitung jumlahnya, dikatakan firman Tuhan. Seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Demikianlah kepada kita, saudaraku. Mari selidiki hati kita. Datang kepada Tuhan pada hari ini. Minta perkenanan Tuhan, itu yang utama dari yang penting dalam hidup kita. Tuhan melihat hati kita. Mungkin kita pernah salah, kita pernah melakukan dosa. Kita pernah melakukan pelanggaran. Tapi ingatlah, Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus, Dialah adalah Allah yang mengampuni kita. Tapi ketika Dia dapati hati kita mau tunduk datang kepada Dia, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dapat kita persembahkan kepada Dia, saudaraku. Itu saja yang bisa kita persembahkan. Karena dari pihak Dia, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang pasti berpegang pada janji-janjinya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Biarlah ini menjadi doa kita pada saat ini, menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 14-22 katakan, kepada Abraham dia berikan janjinya, kepada Ishak dia berikan sumpahnya, tetapi kepada Yakub dia memberikan ketetapannya. Satu ketetapan, yaitu harga mati yang tidak bisa diubah atau dibantah oleh siapapun. Begitulah hati Tuhan kepada Yakub, saudaraku. Oh, haleluya. Betapa hatiku. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan. Berapapun harta kekayaanmu, engkau layak menaikkan pujian ini kepada Tuhan, karena hanya ini yang kita punya, yang berkenan di hati Tuhan, yaitu persembahan hidup kita kepadanya. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini, saudaraku, dengan segenap hatimu. Apapun yang kau punya itu tidak cukup untuk membalas kasih Allah, tapi persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya, dipakai menjadi kesukaannya, dipakai untuk tujuan Tuhan sendiri. Haleluya Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memilikiku, hanya Engkau yang memiliki kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku.
engkau belum mencari Tuhan dengan segenap hatimu, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan engkau ragu akan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, datanglah pada saat ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang membuka tangannya untuk setiap keberadaan kita, Dia Allah yang menepati segala janji-janjinya. Jika engkau teringat akan janji-janji Tuhan atas hidupmu, tetaplah percaya, peganglah itu, karena itu adalah janji ya dan amin yang akan Dia genapi di dalam setiap kita. Dan jika engkau merasa engkau perlu mendamaikan hatimu dengan saudaramu, siapapun itu, mungkin itu saudara kandungmu, atau saudara jauhmu, atau orang-orang yang ada di dalam satu pelayanan dengan engkau, mari datang kepada Tuhan pada hari ini. Lepaskanlah pengampunan, lembutkanlah hatimu. Tuhan akan memampukan engkau, karena firman Tuhan sungguh ya dan amin yang akan mengubahkan hati kita. Karena Dia tidak pernah melupakan segala kebaikan yang kita lepaskan dari kehidupan kita. Dia adalah Allah yang cepat melupakan kesalahan kita, tapi Dia Allah yang tidak pernah melupakan segala perbuatan kebenaran yang kita lakukan. Kita tidak pernah bisa memilih siapa saudara kita, siapa abang dan kakek adik kita, siapa yang menjadi orang tua kita atau menjadi anak kita. Itu adalah pilihan Tuhan bagi kita. Karena itu saudaraku, selidikilah hatimu pada saat ini. Biarlah di awal bulan ini, di bulan Januari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani sepanjang tahun 2021 dengan memiliki hati yang percaya kepada Dia, percaya kepada setiap janji-janjinya, dan memiliki hati yang rindu untuk berdamai pada semua orang, melepaskan pengampunan, karena itu yang sudah kita terima daripada Dia.